Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lanjutan seperti biasa, materi lanjutan dari materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya yang saya bahas adalah tentang konsinyasi, yaitu tentang pengertian dari konsinyasi serta manfaat atau keuntungan untuk si pihak pertama yang melakukan konsinyasi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lanjutannya, yaitu tentang manfaat serta keuntungan dan kerugian untuk pihak keduanya itu sendiri serta kerugian dari pihak pertamanya. Nah, materi ini juga materi pembelajaran kelas 12 semester 1 seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Agar kita tidak menunda lama atau menunggu lama, mari kita bahas materinya sama-sama. Nah, jika pada materi sebelumnya saya menjelaskan tentang manfaat terhadap pihak pertama, manfaat dan keuntungan terhadap pihak pertama, maka sekarang kita bahas manfaat bagi pihak pemilik toko atau si pihak kedua ya. Adapun manfaat yang diperoleh bagi pihak pemilik barang diantaranya adalah pertama, 1. Risiko kerugian relatif kecil, yang kedua stok produk bertambah, dan yang ketiga mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Dari ketiga manfaat tersebut pastinya memiliki pengertian masing-masing ya tentunya. Jadi resiko kerugian relatif kecil itu seperti apa sih contohnya? Nah, makanya kita bahas bareng-bareng ya. Manfaat sistem konsinyasi bagi pemilik toko adalah memiliki resiko kerugian yang relatif kecil. Kemungkinan terburuk bagi pemilik toko adalah tidak mendapatkan komisi jika barang rusak atau tidak laku terjual. Namun pihak konsigen atau pemilik toko tidak akan mengalami kerugian atas produk yang rusak tersebut. Nah, jadi di sini kenapa disebutkan bahwa resiko kerugiannya relatif kecil? Yaitu tadi ketika si barang atau si produknya rusak, maka si pemilik toko atau si pihak kedua ini tidak akan menerima kerugian, tidak akan menerima kerugian yang begitu besar karena si barang atau si produknya tersebut juga memang merupakan bukan produk si pihak kedua ini, tetapi melainkan produk si pihak pertama, yaitu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Lalu keuntungan keduanya apa? Keuntungan atau manfaat keduanya adalah stok produk bertambah. Melalui sistem konsinyasi ini, penjual tidak akan berkekurangan stok dagangan karena produk akan terus dikirimkan oleh pihak pertama. Adanya penitipan barang atau produk tersebut akan menambah jumlah barang yang dijual dalam etalase display tokonya. Jadi manfaat keduanya itu si pihak kedua atau si pemilik toko akan mendapatkan banyak produk, akan mendapatkan penambahan produk tanpa dia harus membeli produk terlebih dahulu dengan uang yang dia miliki, tetapi dia bisa mendapatkan produk tersebut dari pihak pertama dan bisa memenuhi si etalase display tokonya. Yang ketiga, apa manfaatnya? Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa manfaat yang ketiga adalah mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Nah, di sini merupakan manfaat yang sangat bagi pihak toko, rasanya itu sangat menguntungkan sekali. Karena apa? Karena dia bisa berjualan tanpa harus mengeluarkan modal terlebih dahulu, tetapi dia juga bisa mendapatkan keuntungan. Manfaat lainnya adalah tidak memerlukan biaya produksi. Betul sekali, karena biaya produksinya atau dari biaya produksi produk tersebut ditanggung oleh si pihak pertama. Karena di sini tugas si pihak kedua hanya menjual produk. Biaya produksi akan dikeluarkan oleh pihak pertama sebagai pihak yang memiliki barang. Sekalipun tanpa mengeluarkan modal, pihak kedua tetap mendapatkan komisi dari pihak pertama dengan catatan produk yang ditawarkan laku dibeli oleh konsumen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan keuntungan atau manfaat dari pihak kedua. Jadi dia itu tidak perlu mengeluarkan modal ketika dia akan menjual produk lalu dia mendapatkan keuntungan, tetapi dia juga tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu karena produknya juga merupakan produk titipan, maka yang menanggung produk
dari produksi barang tersebut adalah si pihak pertama. Nah, setelah kita membahas manfaat di video sebelumnya, yang saya paparkan adalah manfaat untuk si pihak yang pertama dan barusan saya paparkan adalah manfaat di si pihak kedua, maka sekarang yang akan kita bahas adalah kerugian sistem konsinyasi. Nah, selain ada manfaatnya, sistem konsinyasi atau sistem penjualan konsinyasi ini juga ada kerugiannya loh. Jadi tidak hanya manfaatnya saja. Ketika ada manfaat pasti ada kerugian. Atau ketika ada keuntungan, maksudnya pasti ada kerugian. Oke, di sini kerugian sistem konsinyasi. Mari kita bahas sama-sama ya. Sama seperti sistem penjualan yang lain, sistem konsinyasi juga memiliki resiko kerugian. Kerugian sistem ini juga dibagi menjadi dua sisi, yaitu kerugian dari sisi pihak pemilik barang atau pihak pertama dan kerugian dari sisi pemilik toko atau pihak kedua. Berikut penjelasannya, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu kerugian bagi pihak pemilik barang atau si pihak pertama. Yang pertama, kerugiannya itu ada 3. Yang pertama itu strategi pemasaran kurang tepat, yang kedua resiko kerugian cukup rentan, dan yang ketiga uang tidak dapat langsung diterima. Kenapa? Nah, kok bisa ada kerugiannya seperti itu? Pikirannya sistem konsinyasi ini hanya keuntungannya saja yang didapat. Oh, tidak seperti itu. Ternyata kerugiannya pun dari penjualan sistem konsinyasi ini tetap ada ya teman-teman. Yang pertama itu tadi strategi pemasaran yang kurang tetap. Kok bisa sih? Nah, strategi pemasaran yang dipilih pihak konsignia atau pihak pertama justru membuat barang atau produk tidak laku terjual. Hal ini bisa terjadi apabila planning pemasaran produk oleh pihak pertama tidak sesuai dengan planning yang diajukan oleh pihak kedua atau si pihak penjualnya atau si pemilik tokonya. Jadi strategi pemasaran kurang tepat di sini adalah ketika si pihak pertama sudah mempunyai planning cara pemasarannya seperti apa, tetapi si pihak kedua yang punya tokonya tidak menjalankan sesuai dengan planning yang diajukan oleh pihak pertama, maka di sini merupakan kerugian bagi pihak pertama karena si produknya akan sangat lamban sekali untuk terjual. Kerugian yang kedua adalah resiko kerugian cukup rentan. Resiko kerugian cukup rentan ini tuh seperti apa? Nah, di sini jadi kelemahan sistem konsinyasi adalah resiko kerugian yang cukup besar, apalagi jika pihak pertama tidak menguasai, pihak kedua tidak menguasai cara promosi barang yang dihandal. Hal ini terakibat produk tertahan dan di tangan pihak dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kita juga harus memastikan pihak pemilik toko penjual yang baik dan dapat diandalkan. Sebelum melakukan kesepakatan konsinyasi, Anda harus mempelajari terlebih dahulu kualitas pihak kedua atau si pemilik toko. Jangan asal percaya pada sembarang orang karena nantinya akan berakibat fatal. Nah, di sini adalah risiko kerugian cukup rentan. Di sini maksudnya ketika kita akan melakukan sebuah konsinyasi atau penjualan konsinyasi, kita harus terlebih dahulu menentukan toko mana nih yang akan kita pilih untuk dititipkan barang atau produk kita yang kita jual. Jadi tidak hanya sembarang toko ya, tidak hanya sembarang toko kita memilih toko karena dia merupakan sebuah toko yang berjualan lalu kita menitipkan barang tersebut ke toko tersebut. Nah, itu tuh harus diriset terlebih dahulu, apakah si toko tersebut mampu menjual produk yang akan kita jual, sehingga ketika kita menitipkan barang di sana, produk yang kita akan jual itu benar-benar laku terjual. Karena tidak besar kemungkinan atau tidak kecil kemungkinan bahwa ketika kita menitipkan produk yang kita titipkan kepada si pemilik toko, namun pada nyatanya si pemilik toko tersebut walaupun menyetujui sistem konsinyasi tersebut, dia tidak sama sekali memperdulikan produk yang kita titipkan, sehingga produk yang kita titipkan terbengkalai dan tidak laku terjual. Makanya kita juga harus meriset terlebih dahulu. Makanya di sini kenapa risiko kerugian cukup rentan. Nah, itu jadi ketika kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, yang pada akhirnya produk kita lah yang tidak laku. Yang ketiga, kita lanjut. Uang tidak dapat langsung diterima. Ini sudah jelas sekali kenapa disebutkan bahwa uang tidak dapat langsung diterima.
Karena di sini juga yang menjadi penjualnya itu adalah si pihak kedua, dia yang berjualan produk kita. Kita itu hanya menitipkan produk kita, atau kita merupakan ada pihak pertama ya. Contohnya kita adalah pihak pertama. Kenapa kita tidak langsung mendapatkan uang tersebut, uang dari penjualan produk tersebut? Karena kita adalah bertugasnya di situ menitipkan barang produk kita. Nah, setelah barangnya laku terjual, itu kita tidak dapat langsung menerima uang tersebut, karena sistem tergantung dari perjanjian sistem konsinyasinya. Kerugian ini adalah kerugian yang terakhir dari sistem konsinyasi bagi pemilik barang. Penerimaan pembayaran tidak langsung atau uang tidak dapat langsung diterima setelah produk terjual. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran yang digunakan untuk mengikuti sistem pembayaran dari penjual biasanya per minggu atau per bulan dari sesuai kesepakatan awal. Nah, jadi ketika kita menitipkan barang, maka persetujuan yang kita buat adalah kita akan mengambil uang kita, uang dari penitipan produk kita itu sesuai perjanjian kita dengan si pemilik toko. Apakah uangnya akan diambil per minggu atau per bulan? Nah, itu sesuai kesepakatan kita. Nah, itu ada 3 kerugian. Ada 3 kerugian bagi pihak pemilik barang atau pihak pertama. Kita lanjut. Lalu di sini ada kerugian bagi pihak pemilik toko atau si pihak kedua. Apa saja kerugiannya? Pihak pemilik toko atau pihak kedua harus merawat dan menjaga barang yang dititipkan dengan benar-benar harus rajin melakukan pemantauan stok. Karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik barang. Kerugiannya sih menurut saya tidak terlalu besar ya, karena di sini dia hanya bertanggung jawab menjaga atau merawat si produk yang dititipkan. Karena ya itu tadi, kalau misalkan barangnya hilang atau barangnya misalkan tidak laku terjual tetapi ternyata tidak ada atau bisa dikatakan hilang, nah itu tuh bisa dihitungkan bahwa si produk tersebut tetap laku terjual. Tetapi pada dasarnya kalau misalkan hilang kan tetap saja kita tidak menerima uang dari penjualan produk tersebut, tetapi kita harus membayarnya ke pihak pertama. Nah, itu saja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita bahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang tips menjalankan sistem konsinyasi. Pada kesempatan kali ini saya hanya bisa memaparkan atau menjelaskan tentang 2 ya. Jadi 2 manfaat bagi si pemilik toko dan yang kedua adalah kerugian bagi si pihak pertama dan kerugian bagi pihak kedua. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.